Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma damatil ardu was samawati amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu ila akhiril ayah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di siang hari yang sejuk ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman Islam. Semoga kehadiran kita di sini melaksanakan sholat jamaah dan juga dengan dilanjutkan dengan tafaqquh fid din, Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai salah satu asbab yang memudahkan kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, selama ini kita mendapat pemahaman bahwa ajaran Islam hanya mengurusi persoalan akhirat dan tidak pernah berbicara tentang dunia. Padahal kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara sebagian orang yang melaksanakan ibadah haji, ada yang mengucapkan doa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah bagi kami kebahagiaan, kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, dan selamatkan kami dari hukuman atau siksa di dalam neraka. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa kebaikan akhirat itu bagaimanapun juga tidak bisa dilepaskan dari kebaikan ketika kita di dunia. Ada yang kemudian menafsirkan bahwa bagaimana mungkin kita bisa sholat dengan khusyuk, dengan tenang, manakala urusan dunia kita ini belum terpecahkan atau belum terselesaikan. Manakala kita masih berpikir besok makan apa, kerja apa, untuk anak bagaimana cara membiayai, bagaimana kita bisa khusyuk melaksanakan sholat. Nah, dunia dalam pandangan Islam atau kebaikan dunia dalam pandangan Islam semata-mata memang diarahkan untuk mendapatkan atau meraih kebahagiaan akhirat. Jadi pekerjaan-pekerjaan duniawi yang kita lakukan sesungguhnya dilakukan dalam rangka menopang kebaikan ibadah yang kita lakukan. Nah, karena itu kita harus mempersiapkan semua wasilah, semua sarana yang bisa mendukung ibadah kita supaya kita bisa jalankan dengan baik. Ya, bahwa dikatakan al-amru fi syai'in amrun biwasailihi, atau al-amru bi syai'in amrun biwasailihi. Perintah untuk mengadakan sesuatu juga perintah untuk mengadakan fasilitas atau wasilah atau media supaya perintah itu bisa dijalankan. Nah, jadi bagaimana kita bisa sholat dengan baik dan benar? Ya, diperbaiki dulu semua hal yang berkaitan dengan sholat. Urusan-urusan duniawi yang berkaitan dengan sholat itu diperbaiki. Hadirin yang dimuliakan Allah, Islam mendorong umatnya untuk bekerja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma barik li ummati Muhammadin fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi umat Nabi Muhammad di waktu pagi hari. Bukur itu pagi hari belum terang, ya kurang lebih ya jam 5, jam 6 itu namanya bukur. Kalau sudah masuk di waktu sobah itu berarti sudah terang. Jadi Rasulullah pun berdoa supaya umat Nabi Muhammad mendapatkan keberkahan, karena memang waktu itu merupakan, di waktu pagi hari itu merupakan waktu turunnya keberkahan. Di dalam satu hadis Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa di waktu pagi, dari mulai terbit fajar ketika sholat subuh dilakukan sampai kemudian matahari itu naik, ada dua malaikat yang berdoa. Yang pertama malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah orang yang bersedekah itu tambahan harta. Ini diaminkan oleh malaikat yang lain. Malaikat yang satu lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah orang yang kikir, orang yang menahan hartanya, tidak mau memberi kepada sesamanya,
talafan, kehancuran, kesialan dari harta yang dimiliki. Nah, ini menunjukkan betapa dahsyatnya waktu di pagi hari itu. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umatnya untuk tidak tidur di waktu pagi hari. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan agar umatnya itu tidak bermalas-malasan. Beliau mengatakan al-batalatu tuqassil qalb, bahwa yang namanya malas itu bisa membuat hati kita menjadi keras. Jadi kalau ada orang susah dinasehatin, mungkin karena dia punya sifat malas. Malas di sini bisa al-batalah fi kasbil halal, malas di dalam mencari rezeki yang halal, wal batalah fi qiyami amril akhirah, malas juga di dalam melaksanakan urusan akhirat. Jadi orang kalau malas ngaji susah untuk diberikan nasihat kalau dia tidak mau mengaji. Maka dari itu harus disampaikan pemahaman bahwa ngaji itu wajib. Jadi kalau orang Islam nggak ngaji, hukumnya apa? Dosa dia nggak ngaji. Karena Rasulullah mengatakan thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu agama, menuntut ilmu agama itu fariidatun, dihukumi wajib oleh Nabi bagi setiap orang Islam. Jadi kalau orang Islam dia nggak mau ngaji, maka dia berdosa. Dan ada dampak negatif jika orang Islam itu tidak mengaji. Maka dia mudah diombang-ambing oleh perubahan zaman. Apalagi sekarang orang dengan terang-terangan mengaku pindah agama. Dan sekarang yang namanya pindah agama dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Na'udzubillah. Jadi Rasulullah mengatakan al-batalatu tuqassil qalb, bahwa yang namanya malas itu bisa membuat hati kita ini menjadi keras. Nah, Rasulullah juga mengatakan bahwa semua nabi itu bekerja. Dikatakan di dalam satu riwayat, fakana Adamu harrathan wa haikan. Nabi Adam alaihi salam itu bertani dan belajar menenun. Disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya malaikat mengajarkan Nabi Adam itu bertenun selama kurang lebih 3 hari. 3 hari diajar bagaimana bertenun, menenun pakaian, menjalin benang, satu benang ke benang yang lain, sehingga kita bisa memakai pakaian yang sebagus ini. Jadi itu yang dilakukan oleh bapak moyang kita zaman dulu. Lalu kemudian wakanat Hawa ghazzalah. Adapun Hawa istri Nabi Adam itu dia menenun bulu domba. Wakana Idris khayyatan wa khattatan. Nabi Idris alaihi salam juga bekerja sebagai penjahit. Teknik menjahit pertama kali itu ditemukan oleh Nabi Idris alaihi salam. Wa Nuh wa Zakaria najjarain. Sedangkan Nabi Nuh dan Nabi Zakaria dikenal sebagai tukang kayu. Jadi tukang tenun, bukan tenung ya. Kalau pakai nung berarti sihir. Tukang tenun, menenun baju, menenun kain, kemudian bertani, kemudian disebutkan lagi tukang kayu. Itu adalah pekerjaan dari para nabi. Nanti ada pembahasan tentang mana yang lebih afdol, bertani, membangun industri, bekerja membangun industri, atau berdagang, mana yang lebih afdol. Ini para ulama juga punya pendapat tentang 3 jenis pekerjaan yang lebih afdol. Kalau ulama fikih Syafi'i mengatakan bahwa bertani itu lebih afdol. Kenapa? Karena memanfaatkan dengan optimal bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bertani itu jelas unsurnya, halal dan haramnya itu jelas. Ada seorang ulama di Banten namanya Abu Yamun Fasir. Abu Yamun Fasir ini sebagai namanya kiai, sebagai ulama, selalu mendapatkan perhatian dari banyak orang, terutama dari pemerintah. Beliau itu kalau dikasih bantuan menolak, bantuan uang. Mantan Wapres Pak JK itu pernah membawakan uang 5 miliar. Itu nggak sedikit uang segitu untuk membantu pesantren. Tapi beliau tolak. Uang sebanyak itu dia tolak. Kalau saya masih terima, karena saya bukan ulama. Karena ulama itu biasanya nggak suka duit. Tapi kalau baru itu suka duit. Itu uangnya ditolak. Setiap dikasih bantuan beliau nggak pernah mau terima. Dikasih makanan beliau nggak mau. Jawaban beliau sederhana, saya cuma mau makan, menerima
atau saya cuma mau makan dari hasil yang saya usahakan sendiri. Jadi beliau bertani, ba'da sholat subuh berzikir, kemudian pergi ke ladang menanam tanaman, memeriksa tanaman. Setelah itu pulang sholat zuhur, makan dari hasil yang dia tanam. Kata beliau jelas, apa yang saya tanam, apa yang saya cabut, apa yang saya olah, itu yang saya makan. Masya Allah, bahkan itu beliau tularkan kepada semua keturunannya. Beliau mengirim cucunya di salah satu pesantren tahfidz di Cibubur. Nah, ketika cucunya ini diberikan makan oleh pihak sekolah, beliau tahu, beliau telepon pihak sekolah, jangan kasih makan cucu saya kalau bukan dari kiriman saya. Sampai begitu. Kenapa? Karena beliau khawatir pesantren tahfidz itu menerima bantuan dari pihak-pihak yang tidak jelas asal usulnya. Uangnya uang subhat, bukan uang haram, uang subhat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, wa man waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Orang yang sudah jatuh ke dalam perkara yang subhat, pasti dia akan jatuh dalam perkara yang haram. Sampai beliau seperti itu, beliau berikan modal kepada cucunya itu bekal beras. Ini yang dimasak, ini minta nanti pengurus pondok harus dipastikan beras ini dimasak. Ini makanan dari rumah, jangan makan dari pondok. Jadi beliau jaga betul itu. Tujuannya apa? Supaya ilmu-ilmu agama itu dengan mudah diresap. Nah, kalau kita lihat pengalaman para ulama salaf zaman dulu, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Imam Muhammad bin Al-Mubarak, Sa'id bin Jubair dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa mereka bisa menjadi orang-orang hebat? Karena yang dimakan itu jelas. Karena yang masuk ke dalam badannya itu adalah hasil usaha yang jelas, kelihatan bahwa itu adalah jerih payah orang tuanya. Ada satu cerita, saya punya kawan anak seorang kiai ahli falak di Cakung. Nah, bapaknya ini Masya Allah pada tahun 70-an majelisnya itu dipenuhi oleh banyak orang. Setiap beliau bikin pengajian banyak orang hadir di situ. Dan tentu pada masa itu banyak pejabat yang datang. Biasa kalau pejabat-pejabat mendatangi ulama, mendekati ulama untuk menguatkan pengaruh di masyarakat. Itu beliau terima uang amplop sampai kurang lebih tingginya 1 meter. Pada waktu itu. Teman saya cerita, waktu dia lihat amplop di sebelah bapaknya itu, teman saya bilang ke bapaknya, "Pak, bagi Pak," katanya kan, "selembar aja." Bapaknya bilang, "Lu jangan makan yang ini." Bapaknya melarang. Ya kalau nggak boleh makan, kenapa ayah terima? Kenapa babak terima? Bapaknya bilang, kalau gue nolak ntar gue dianggap musuh pemerintah. Waktu itu tahun 70-an. Kalau gue nolak ntar gue dianggap musuh pemerintah. Bisa ditutup nih pengajian. Jadi babak terima nih semua uang ini. Bapak jaga perasaan. Nah terus duit buat apa tuh Bak kalau bukan buat ayah? Kata teman saya dengan bahasa Betawi. Nah itu duit ntar babak beliin tuh rumah sebelah ini nih, sebelah masjid, babak beli tuh, babak bebasin tuh rumah. Buat apa? Buat saudara-saudara lu. Lah saudara siapa? Anak-anak yatim, anak-anak fakir. Nanti babak beliin rumah itu buat tempat mereka ngaji, buat mereka tinggal yang gak punya rumah. Lah terus saya duitnya mana Pak? Nih kiai ini luar biasa Masya Allah. Dia bilang, lu kalau mau duit, lu tunggu ntar ba'da zuhur babe kasih duit ke lu. Habis pengajian jam 9:30, babenya pergi ke pasar Cipinang. Dulu pasar induk Cipinang sampai sekarang. Ganti celana, pakai celana pangsi. Pakai kaos, pakai topi, bawa anduk. Masya Allah, orang gak ngira kalau itu ulama besar. Di Cipinang ketika itu. Orang mengira itu kuli. Akhirnya dia pergi. Ngapain? Jadi kuli panggul beras. Dari jam 9:30 sampai mendekati zuhur. Dia kuli panggul beras. Dapat waktu itu dibayar 50 perak. 50 perak. Dibayar 100 itu sudah gede. Apalagi 1000 tahun 70-an. Setelah pulang sholat zuhur dari masjid, dia temui anaknya. Mail, sini lu. Lu tadi minta duit tadi pagi. Nih, kalau lu mau duit yang babak usahain dari hasil keringat babak sendiri. Dia terima itu duit. Kenapa Bak? Ya, ayah nggak boleh makan duit itu.
Dia bilang, "Tong, lo kudu tahu ya, kalau dalam bahasa Betawi nih, itu duit kan dari pejabat. Babe kagak tahu tuh pejabat dapat duitnya dari mana. Itu duit kan dari orang-orang mandor-mandor proyek. Babe kagak tahu itu duit dari mana? Dari mana? Babe nggak mau salah ngasih makan ke lu. Ntar di akhirat babe bakal ditanya." Masya Allah. Sampai segitunya orang zaman dulu. Ya kan, nggak usah dibandingkan dengan zaman sekarang karena proposal sudah bertebaran kemana-mana. Zaman dulu itu tawakalnya tinggi sehingga karena dia menjaga apa yang masuk ke dalam badannya, maka doanya mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan di dalam kitab Arba'in dikatakan wa dzakara rajulan asy'atha wa akhbara. Ya. Ada Rasulullah menceritakan seorang laki-laki yang kumel, bajunya, penampilannya kumel. Ya, kelihatan dia habis melakukan perjalanan jauh. Kemudian wa yamuddu yadahu ila sama. Wa yamuddu yadahu ila sama. Dia angkat tangannya ke langit berdoa. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berdoa karena kesusahan, habis bekalnya. Ya kan dikatakan wa ma'kaluhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghudhiya bil haram. Tapi dia makan dari hasil yang haram, minum pakai tempat minum yang haram, dan dia selalu mengkonsumsi semua barang haram. Kata Rasulullah, fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya kasab, pentingnya usaha yang halal sebagaimana dianjurkan di dalam ajaran agama, dan para nabi itu bekerja. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bekerja sebagai penggembala kambing di usia muda dan sebagai pedagang di usia tua, di usia dewasa beliau berdagang. Sampai-sampai saking Rasulullah itu sibuk, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Maru'iya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farighan fi ahli." Rasulullah enggak pernah terlihat menganggur di rumah. Rasulullah imma ayyakhsifa na'lan limiskin au yukhitu thawban li armal. Kadang-kadang di masa senggangnya Rasulullah itu beliau menambal sendal bagi orang-orang miskin. Kalau ada sendal yang putus ditambal lalu dikasih ke orang miskin, atau beliau menjahitkan baju bagi janda-janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Inilah kesibukan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, manusia yang mulia yang dijadikan sebagai panutan, pemimpin besar, tetapi beliau tidak pernah sungkan, tidak pernah malu melakukan pekerjaan membantu orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia dan anugerah untuk bisa meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semangat bekerja, berupaya memanfaatkan waktu yang ada. Paling tidak kita memanfaatkan dengan amal-amal soleh yang bisa menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.